bel itu tidak pertama itu berulang-ulang ada anjing, ada bel terjadi oleh anjing, bel tidak keluar air liur, tapi begitu ada makanan keluar air liur. Nah, lama-kelamaan yang terjadi adalah lama-kelamaan itu artinya beberapa kali? 5 kali. Nah, berarti kan kalian ada yang membaca 5 kali, ya kan? Anjing itu tidak ada makanan pun, ada jalan air liur keluar. Nah, ini pahaminya dulu. Air apa? Liur. Berarti ini kan liur. alami. Buat apa? Ya. Buat apa? Liur. Iya, buat apa? Virus yang tidak alami. Tadinya dia keluar ada bel tidak keluar air liur. Tapi karena lalu makanan keluar air liur. Beberapa seperti kali itu berubah perilakunya. Nah ini tadi dari tidak keluar air liur menjadi keluar air liur. Karena apa? Karena pengulangan. Diulang, dilatih, pengalaman kan? Kalau kemarin ada bel itu pasti ada makanan. Ada bel, ada makanan, ada bel. Tidak ada makanan baru bel saja keluar air liur. Maka disebut dengan classical condition, dikondisikan secara klasik karena ini memang eksperimennya yang pertama. Nah lalu kan diikuti oleh Pamdai, Pamdai katakan eksperimen Pamdai. Kalau itu tulisannya apa yang kemarin kami berkata eksperimen. Terus ada lagi yang menggunakan simpanse. Simpanse itu bukan behaviorisme, tapi juga masih ke behaviorisme. Nah sehingga temuan ini menganggap bahwa siapa ya Pantaflo, Pamdai dan teman-temannya yang dalam kelompok behaviorisme itu menganggap bahwa perilaku manusia itu sangat binatang. Jadi bahwa belajar, jadi kalau Bumawati mengatakan belajar itu berarti perubahan karena tugas Anda itu kan membelajarkan anak. Berarti mengubah anak dari tidak disiplin menjadi disiplin, dari tidak suka masuk sekolah dan suka masuk sekolah, dan tidak suka minum susu menjadi suka minum susu. Di sini ada nggak yang nggak suka minum susu? Masuk ya? Bukan ini nggak suka susu. Nah jadi dengan demikian bahwa belajar itu mekanis, tidak mengikut sertakan akal. Otak. Kalau otak itu kan anatominya ya, tapi fungsi otak Berpikir. Jadi tidak mengikutkan proses berpikir. Itu menurut teori behaviorisme. Lalu apa yang bisa Anda lihat dalam pembelajaran di TK?
tiap hari digunakan doa, Salam. kesiangan, salam, salim, itu kan perilaku supaya ya, tidak saling menjadi saling. Kamu dulu orang tua mengucapkan kepada tiap hari begitu diulang-ulang. Itu penerapan daripada pertemuan Ivan Pavlov. Nah, jadi aku kan bertolak belakang dengan teori kelompok apa? Kognitivisme, konstruktivisme, itu bertolak belakang. Lalu kalian pasti lalu yang mana yang benar gitu kan? Semua benar. Seperti yang seringkali saya katakan, teori itu kan analoginya seperti bermacam-macam isu. Ada isu dapur, isu roti, ada daging, Isu roti. Isu itu akan berguna kalau kita Sesuai gunakan fungsinya. sesuai dengan Fungsinya. fungsinya. Nah, teori juga begitu. Meskipun dikatakan kalian mungkin sudah membaca ya. Kelemahan daripada teori behaviorisme menganggap bahwa manusia belajar itu hanya mekanis yang terlihat saja. Tapi kan kenyataannya juga masih diterapkan dalam pembelajaran terutama untuk anak sehingga yang kita sebut dengan pembiasaan. Biasa. Jadi kalau orang tua, guru membiasakan itu sebenarnya itu adalah proses belajar. Nah, ini ada tradisi di Jawa itu zaman dulu, sekarang sudah tidak ada ya. Tradisi tato, namanya tato. Tato itu membiasakan bayi yang balita itu untuk pipis tidak pakai popok apalagi kalau sekarang. Jadi sebelum dia masuk bayi, terutama kalau bayi cowok kan kelihatannya alat kelaminnya kalau mau pipis ya beneran. Kebetulan Ibu Mawar itu anaknya cowok, jadi saya nggak bayangin kalau cewek ada waktu gimana gitu ya. Terutama anak saya yang kedua itu tidak pakai. Saya waktu itu sudah mulai ada pampers. Cuman saya memakaikan dia kalau saya dapat di rumah saya tak pakai. Karena tentu pampers itu kan berarti nambah basket. Dengan biaya. Yang kedua, saya mencoba itu benar nggak sih omongan yang saya gitu ya di Jawa sana. Jadi dia nggak pernah ngomong. Jadi udah ada jam-jamnya dia pipis gitu kan. Nah sehingga kan sebenarnya kan pemanfaatan atau penggunaan pampers itu kan juga apalagi juga panas ya iya orang mau pakai begitu. Kalian pernah nggak baca di beberapa tahun
Nah, jadi saya sebenarnya penggunaan kayak itu kalau setuju, kecuali memang kedua rumah pergi itu memang sangat praktis. Nah, kembali ke sini. Jadi pembiasaan pengulangan tiap hari itu adalah kita adop atau bukan diadop, memang dasar teorinya adalah dari teori menghafal itu adalah pengulangan yang saya sampaikan di sini 10 kali 5 menit lebih bagus daripada 5 kali 10 menit. Diulang-ulang pengulangan. Nggak ngerti 8 kali 8 itu pokoknya kata dulu kan 8 kali 8 sama dengan masih makna 8 kali 8 itu. Nah, itu yang kemudian menjadi kritik kepada teori behaviorisme. Kritik itu dari kelompok aliran kognitif. Kognitif itu berpikir. Nah, lalu kemudian kemarin itu ada yang bertanya. Nah, kemudian gini, ada reward, ada punishment, ya kan? Kemarin itu ada reinforcement, ya kan? Selain itu nggak ada lagi. Reinforcement itu adalah penguatan. Penguatan apa? Dari kata kuat ya. Penguatan dari perilaku yang akan kita bentuk, perilaku yang kita inginkan. Penguatan itu ada yang positif, ada yang negatif. Itu yang membuat itu. Ini punishment. Apa punishment? Hukuman. Ya kan? Nah, hukuman itu bisa verbal, hukuman itu bisa fisik, hukuman itu berupa pengurangan keenakan. Tidak boleh sudah harus menyelesaikan tugasnya. Itu adalah punishment. Punishment. Dua-duanya merupakan bentuk daripada reinforcement, menguatkan perilaku yang ingin kita bentuk. Tapi reward itu lebih bagus daripada punishment. Sebenarnya kalau kembali ke sini, ada punishment. Kenapa terjadi tanpa makanan? Terjadi keluar air liur. Ada penguat reward, gitu. Ya, jadi apapun kelemahan atau kekurangan dari behaviorisme itu sebenarnya terutama ditentukan itu anak usia dini. Kalau usia dini kalian aja mungkin juga bisa sembuh ya kalau dikasih. Sehingga tuh kemana ada penguatan dari perilaku yang ingin kita bentuk. Mengubah dari ngompol menjadi tidak ngompol. Kita menggunakan teori behavior, yaitu pembiasaan mengulang. Kalau mau tidur, pipis dulu. Jadi kantong kemihnya kan kosong.
nanti tidur kan mengurangi kan, aku sudah pagi. Jadi mau tidur, mau tidur, diulang-ulang begitu, lama-lama jadi ngompol menjadi tidak ngompol. Nah, tidak ngompol itu akan menjadi kuat kalau ada reward. Kalau adik nanti malam atau malam tidak ngompol, mama akan kasih hadiah. Jadi pemberian hadiah itu teorinya tidak. Nah, lalu kita kenal ada 3 hukum. Law of exercise, law of readiness, law of apa lagi? Coba dibuka yang kemarin dapat apa namanya bagian kelompok dia bisa. Dan ditanyakan oleh jadi kalian kalau bikin PPT itu jangan pelit, tapi juga jangan kebanyakan. Pelit itu berarti kan cuma bagian aja, jadi tidak jelas. Lawan apa nih? Enggak, itu harus dipahami betul. Aku bantu. Saya dijawab ada yang punya mana sih? Ayo jawab. Lukisan yang mana? Lukisan yang mana? Ada kamu? Belum juga. Law of readiness, law of exercise, law of exercise. Ya. Nah, kemarin itu apa? Nama apa? Law of ya, ini buku belajar namanya. Law of readiness. Ya kan? Kedua, law of exercise. Udah absen deh. Ketiga, law of ini disebut dengan pembelajar. Hukum kesiapan, kesiapan. Hukum exercise, lakukan. Hukum efek, hasil. Nah, apa sih maksudnya? Ini cuma satu tak ya? Nah, hukum kesiapan maksudnya adalah bahwa belajar akan terjadi jika anak itu siap, siswa itu siap. Nah, lalu apa penerapannya di dalam pembelajaran mereka? Guru melakukan apa supaya anak siap?
Apalagi anak TK kan pusat perhatiannya gampang apa? Gampang pecah. Kalau Anda tetap fokus belajar 2 jam, anak TK nggak bisa. Nah, kalau belum memusatkan perhatiannya, belum siap, tidak akan terjadi proses pembelajaran. Nah, supaya siap itu sudah kan memusatkan perhatian. Apa biasanya yang dilakukan guru? TK. Cari pembelajaran. Nah, kita harus didahulukan itu. Nyanyi. Itu adalah supaya anak-anak memusatkan perhatian kepada ibu guru. Ibu guru ada dalam proses pembelajaran. Jadi alasannya bukan kata kepala sekolah kalau mengajar itu pembukaannya harus nyanyi. Guru TK itu harus bisa mengajak anak melakukan activity. Teorinya supaya anak-anak ready, siap untuk belajar. Ibu Mawani apa tadi supaya kalian siap belajar? Apa yang saya lakukan? Anak kalian kan masih selalu karena TK, bapak kalian nyanyi kan? Aksen itu adalah untuk memusatkan perhatian. Nah, hukum yang kedua adalah law of exercise. Exercise adalah latihan. Jadi makin banyak latihan akan terjadi perubahan perilaku. Maka modalnya guru itu latihan. Sampai di SMA mungkin kalian masih kalau menggunakan PR. SMA masih ada PR. Yang ketiga. Itu ada Lumayan kan? 2. makin diulang-ulang seperti yang tadi saya 10 kali 5 menit itu lebih bagus daripada 5 kali 10. Yang ketiga law of apa? Efek. Jadi jika anak melakukan sesuatu yang menghasilkan puas, itu akan dilakukan oleh anak itu. Tapi kalau begitu dia memperoleh hasil yang tidak memuaskan, itu tidak ada keinginan untuk belajar. Contohnya, kalian mencoba apa ya, kalau sekarang kalian mau belajar apa? Atau untuk anak-anak aja ya? Kita juga melakukan sesuatu dengan sukses. Kita ingin menang. Tapi kalau gagal dari hasil pendidikan ini justru tidak terjadi proses belajar. Jadi oleh karena itu di dalam mengajar berikan tugas kepada anak yang kiranya dia mampu melakukan. Jadi jangan memberikan tugas yang kiranya bisa dilakukan oleh anak. Itu akan tidak memotivasi anak untuk mengulang, tidak terjadi proses Belajar. Kemarin itu Bung Mawani kan
mendampingi peserta PPG ya, dulu yang pengalaman dan pengalaman itu. Saya ingat betul ya. Jadi ada anak yang tidak pede, tidak mau, tidak mampu, tidak pede untuk menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh ibu. Nah, lalu kemudian dia akan depan, tapi dengan menutup mata. Siapa dulu itu begitu? Dia cerita ke depan, tapi dengan menutup mata. Dan ternyata berhasil dia. Nah, setelah itu pertemuan berikutnya lagi, dia disuruh cerita pada gurunya, ibu guru aku mau cerita di depan, tapi nampaknya udah gak turun lagi. Karena apa? Karena dia punya pengalaman berhasil. Jadi guru apapun, jangan memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau di Paku itu beda 1 bulan usianya sudah beda 6 tahun. Beda kalau mahasiswa ini ada yang lebih tua setahun, ada yang lebih muda setahun. Ini sama. Tapi kalau untuk anak kita, jadi harus hati-hati ya. Jadi jangan memberikan pengalaman yang banyak itu tidak. Dan ya, jadi ini selesai. Nah, ada begini. Classical conditioning dan apa lagi satu lagi? Operan ya. Ingat? Classical conditioning ada operan conditioning. Apa perbedaannya di situ? Operan. Jadi begini ya, ini terkait dengan pemberian ribet tadi. Kalau kamu bisa hadir di sana, kalau kamu bisa menata pemainannya, ibu guru akan berikan hadiah. Tapi ada juga hadiah itu, pengucapan hadiah itu di belakang. Tidak janji, kalau itu tadi kan janji, ya kan? Kalau kamu bisa menata kembali mainannya, menggunakan tempat dua, akan berubah. Tapi ada reward itu tidak diomongkan, tapi begitu dapat hadiah, begitu dia dapat melakukan sesuatu, dapatkan hadiah. Nah itu yang membedakan. Enggak nanti dilihat, yang operan itu yang mana? Apakah yang janji atau yang tidak pakai janji? Tapi dua-duanya adalah memberikan hadiah. Oke, jadi inti daripada apa namanya biofilosofis sebetulnya hanya itu. Nah, diceritakan dan tordai. Ada bandulan nggak itu? Bandulan itu belajar sosial ya. Baik. Terus sebelum kita bicara konstruktivisme, bicara yang kognitif kemarin, ya kan? Kognitif itu kan bahwa belajar itu bukan mekanis. Belajar itu proses yang mengikut sertakan proses berpikir. Nah, sekarang ada istilah gestalt, pemahaman yang utuh. Dipahami dulu, baru terjadi perubahan
perilaku. Nah, namun di sini kemarin kan saya minta pada kalian untuk mencari teorinya di Piaget. 4 tahapan berpikir. Tahap pertama apa? Operasional konkret. Apa sih maksudnya juga? Sensori itu 0 sampai 2 tahun. Sensori itu kan indra, tapi ditambah motor gerak. Jadi anak-anak yang berada pada sensori motor itu memahami sesuatu. Nah, memahami itu kan berarti belajar kan? Tentang sesuatu itu dengan menggunakan Indra. dengan gerakan. Kalau kita bicara indra berarti panca indra. Dengan melihat, dengan mencium, dengan meraba, dengan mendengar, dengan mendesak. Kalau saya ajak ngomong bicara anak-anak, ada hal yang benda-benda yang kita pegang, itu ada yang kasar, ada yang halus. Kalian tahu, karena kalian ada berpikir dalam tahap operasional formal. Berpikir secara abstrak. Tidak ada bendanya, kalian sudah bisa membayangkan. Kenapa bisa membayangkan? Karena sebelumnya sudah melalui operasional konkret, melalui operasional konkret. Bahkan yang pertama adalah sensori. Jadi makanya anak-anak melihat. Lalu kemudian dengan anak-anak itu 0 sampai 2 tahun itu kan kita eksplorasi dalam lingkungan. Itu ada program. Bahkan menunjukkan mulut. Bukan karena, tapi ada teori yang lain lagi ya, tapi kita fokus ke teori Piaget. Masukkan dulu dari yang lagi merangkak aja dimakan. Kalau teorinya Freud menyebutkan masa orang. Anda kan sudah belajar seperti itu. Ada sesuatu yang masuk di mulut itu menimbulkan kepuasan. Itu kata Freud. Tapi kalau kata Piaget berbeda. Itu dalam rangka untuk mempelajari sesuatu. Lalu pra-operasional konkret itu adalah anak-anak takut sampai 7 tahun kan? Ya. Apa itu pra-operasional konkret? Sekarang kita pelajari dulu operasional konkret dulu. Anak operasional konkret berarti anak SD. Anak SD itu berpikir operasional konkret, yaitu berpikir memahami sesuatu secara logis jika bendanya ada. Tapi kalau pra beda lagi, anak tahu dia
memahami sesuatu, bendanya harus ada. Ini loh Mak yang disebut dengan harus. Coba dilihat. Ini masih lanjutan dari sensori motor. Nah, kalau yang ini pasang, coba tanya. Ini namanya garam anak-anak. Coba lihat nih. Nah, ini namanya apa? Rasanya Asin. real banget. Jadi mengapa guru TK, guru PAUD itu harus banyak menggunakan media pembelajaran? Yakin memahami sesuatu untuk anak kita adalah konkret. Kalau kita bicara dua ya dua itu. Jadi mengapa di TK itu mahal sekolahnya? Ya karena biaya untuk membuat media, apalagi guru-guru sekarang takut itu menghindari LK, lembar kerja harus dihindari. Nah supaya penggantinya apa? Harus membuat APK. Perlu biaya. Gurunya harus kreatif. Gimana sih supaya tidak enak? Untuk memperlukan kreativitas dari guru. Karena anak-anak TK beda dengan anak sekolah dasar. Nah, anak sekolah dasar pada operasional konkret. Ada sebagian kelas SD kelas 11 sampai kelas 4, kelas 5 mereka operasional konkret. Berpikir logis jika bendanya ada. Berpikir logis itu sebatas tidak. Tapi kelas 4 atau 5 ke atas berpikir operasional konkret. Berarti penggunaan apa? Media mulai berguna. Seperti ada ini saja misalnya, karena nggak usah pakai laptop, nggak usah pakai ini juga ngerti, karena bisa mampu membaca. Nah, untuk sampai kepada berpikir abstrak, dilewati ini tadi anak-anak. Sensori motor, operasional konkret, Operasional konkret. Kalau sudah matang otomatis. Nah, pembelajaran itu kan terutama kalau di sekolah dasar itu kan semuanya itu abstrak. Terutama kalau kita bicara matematika. Lalu matematika itu mengapa menjadi mati-matian? Karena gurunya tidak bisa menjelaskan, mengkonkretkan yang abstrak bisa dikonkretkan. Seperti kemarin, perkalian itu basicnya kan menjumlahkan. Jadi perkalian dengan menjumlahkan itu berbeda. Satu kali 3 sendok tidak sama dengan 3 kali 1 sendok makan. Ya sama aja kalau kalian minum obat.
3 kali 1 sendok makan sirup. Berarti setiap kali berapa sendok? 1. 1 sendok. Pagi, Siang, malam. Tapi kalau 1 kali 3 sendok, minumnya berapa? Sekali tapi 3 sendok. Sekali aja pagi misalnya, 3 sendok. Jarang ya. Nah itu tuh harus diterjemahkan oleh guru itu. Jadi kalau guru SD itu harus pandai menerjemahkan konsep-konsep yang abstrak. Guru PAUD harus pintar membuat media, semuanya divisualisasikan supaya anak divisualisasikan itu ya indera panca indera, tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar, merasakan, mencium. Apa bedanya ikan busuk dengan telur busuk? Sama-sama busuk, tapi sama. Nah, untuk membedakan gimana? Diterjemahkan susah, Bu. Ya udah dicium, ini bukan busuk. Baunya enak. Ini telur busuk. Atau kalau enggak yang busuk-busuk ya, wanginya bubuk sama wanginya parfum. Bubuk kan udah wangi ya, bawang putih, goreng sampai wangi kan itu bahasanya. Wanginya bawang putih dengan wanginya parfum Beda. itu harus diciumkan. Jadi berarti kan mereka itu modalnya 2. Pertama tentu harus sayang. Nah, Yang kedua kita membuat kreatif. Baik, kan betul. Gak apa-apa, silakan untuk presentasi. Habis mulai siapa? Udah diganti kemarin, Bu. Jadi ini bukan saya aja. Ya udah dapat. Oh iya. tau gak sih capek pengen tidur. Apa namanya? Aku mau kopi di sini nih. Gue nanti mandang diri ibaratkan gue lagi mandang, kayak ibaratkan lagi selfie. Gue mau foto